Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang rangkuman tema 4, subtema 3, kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pembelajaran PPKN. Makna lambang atau simbol sila ketiga itu yaitu pohon beringin. Sulur akar pohon beringin melambangkan suku yang ada di Indonesia, yang bernaung dalam satu pohon yang melambangkan negara Indonesia. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Cinta damai dan persatuan. 3. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. A. Mencintai produk dalam negeri. B. Menghargai budaya daerah lain. C. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. D. Memajukan daerah demi meningkatkan budaya nasional. Materi kedua yaitu pembelajaran IPA. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Banyak manfaat yang didapatkan dari hutan diantaranya. 1. Penghasil kayu. 2. Sumber makanan. 3. Tempat penghasil oksigen. 4. Rumah bagi hewan. 5. Sumber air bersih. Cara yang dilakukan dalam menjaga kelestarian hutan. 1. Melakukan tebang pilih. 2. Reboisasi, penanaman hutan yang gundul. 3. Menetapkan hutan sebagai taman nasional, cagar alam, tempat pelestarian ta. 4. Melakukan penghematan untuk penggunaan benda yang berasal dari kayu. Tata cara pengolahan sampah antara lain yaitu reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Contohnya yaitu kita mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua yaitu reuse, adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya botol minum. Nah, kita bisa gunakan botol minum itu untuk menjadi tempat tanaman. Atau bekas kaleng biskuit yang kita gunakan misalnya menjadi tempat pernak-pernik. Yang ketiga yaitu recycle, adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Adik-adik, recycle ini adalah mendaur ulang kembali barang-barang menjadi produk baru. Yang keempat yaitu replace, adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan. Yang kedua yaitu penokohan, adalah pelaku dan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Nah, biasanya watak ini dibagi dua ya adik-adik. Ada watak yang jahat atau disebut juga antagonis, dan watak yang baik atau protagonis. Yang ketiga yaitu latar. Latar ini adalah tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat yaitu konflik. Konflik ini adalah masalah yang ada dalam cerita adik-adik. Yang kelima yaitu alur. Alur ini adalah jalinan peristiwa dalam cerita. Dan yang keenam yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran IPS. Nah, kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Nah, kalau produksi ini biasanya membuat sesuatu ya adik-adik. Dan pelakunya disebut produsen. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Pelaku ekonominya disebut distributor.
Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Pelaku ekonomi konsumsi disebut konsumen. Nah, jadi kalau produksi itu yang membuat, distribusi itu yang menyalurkan, dan konsumsi itu orang yang memakainya atau yang menggunakan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pohon di hutan ditebang oleh penebang kayu, kemudian dikirim ke agen kayu untuk dibeli oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini membuat mebel, kemudian menyetor hasil mebel ke toko mebel. Toko mebel menjual kepada konsumen. Pengrajin kayu juga dapat mengirim langsung ke konsumen. Gambar yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi pembuatan kain dan baju. Proses pembuatan kain dan baju ini ternyata sangat panjang ya adik-adik. Dari mulai penanaman pohon kapas, kemudian mengubah kapas menjadi benang, setelah menjadi benang ditenun menjadi kain. Setelah menjadi kain, kemudian dibuat menjadi baju. Setelah menjadi baju, kemudian dikirim ke toko penjualan untuk diperjualbelikan. Materi yang terakhir yaitu pembelajaran SPDP. Nah, objek gambar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris adalah objek yang mempunyai bentuk beraturan, misalnya lemari, kursi, meja, dan bangunan rumah. Bentuk non-geometris adalah objek bentuk yang tidak beraturan, misalnya bongkahan batu, api, dan sayur-sayuran. Nah adik-adik, sekian saja pembelajaran hari ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.